Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayesa Bazanda dengan NIM C1 channel 23035 dari kelas R10. Di sini saya akan membahas mengenai materi akad murabaha untuk mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirni Eka Putra SMSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK. Untuk materi ini, pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu pertama mengenai pengertian akad murabaha, yang kedua jenis akad murabaha, yang ketiga dasar syariah dalam akad murabaha, yang keempat perlakuan akuntansi menurut SAK 102, lalu yang kelima ilustrasi akad murabaha. Pengertian akad murabaha. Jadi, murabaha ini merupakan salah satu bentuk akad jual beli yang memiliki pengertian sebagai transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, akad ini berbeda dengan penjualan yang biasa yang dikenal. Dalam akad murabaha, ini penjual secara jelas akan memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya, sehingga pembeli ini dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan, sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Nah, keuntungan dalam murabaha ini berbentuk nominal tertentu maupun dengan persentase dari harga pokok yang telah ditetapkan di awal akad, serta tidak akan berubah selama masa perjanjian. Nah, murabaha ini dapat dilakukan secara tunai maupun kredit dengan satu harga yang disepakati dalam akad, walaupun pembeli ini melunasi lebih cepat dari jangka waktu kredit yang ditentukan atau pembeli menunda pembayarannya, maka harga ini tidak boleh berubah dan sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya yaitu jenis akad murabaha yang terdiri atas dua jenis. Yang pertama yaitu murabaha dengan pesanan, yaitu penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. Nah, murabaha dengan pesanan ini dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat. Kalau bersifat mengikat, ini berarti pembeli harus membeli barang yang dipesan dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Sedangkan jika mengikat, ini berarti pembeli dapat membatalkan pesanan yang telah dipesannya. Nah, di sini juga terdapat skema dari murabaha dengan pesanan, yang dimana yang pertama penjual dan pembeli akan melakukan akad murabaha, lalu yang kedua penjual akan memesan dan membeli barang yang dipesan oleh pembeli pada supplier atau produsen, dan yang ketiga barang yang telah dipesan ini diserahkan dari produsen kepada penjual, lalu barang yang diserahkan lalu kemudian barang diserahkan kepada pembeli, dan yang terakhir pembayaran dilakukan oleh pembeli. Nah, jenis kedua dari akad murabaha ini yaitu murabaha tanpa pesanan, yaitu penjual menyediakan barang baik yang ada yang membeli atau tidak ada, yang dimana di sini terdapat skemanya, yaitu pertama penjual dan pembeli akan melakukan akad murabaha, lalu barang yang dibeli oleh pembeli akan diserahkan kepada pembeli, dan yang kemudian pembayarannya dilakukan oleh pembeli. Lalu di sini ada dasar syariah dalam akad murabaha. Yang pertama yaitu sumber hukum akad murabaha, yang sumber hukum utamanya itu berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dasar hukum murabaha ini terdapat dalam firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, yang dimana ayat ini menjadi prinsip dasar diperbolehkannya transaksi jual beli dalam Islam. Kemudian hadis Rasulullah SAW bersabda, penjual dan pembeli mempunyai hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan selama mereka belum berpisah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kedua yaitu rukun dan ketentuan yang memiliki beberapa rukun dan ketentuannya, yaitu pertama pelaku, yang dimana pelaku ini harus cakap hukum dan balik. Yang kedua yaitu objek jual beli, yang dimana objek jual beli ini memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu barangnya harus halal, lalu memiliki manfaat atau nilai, dimiliki oleh penjual, diserahkan tanpa bergantung dengan kejadian tertentu di masa depan, lalu diketahui secara spesifik baik jenis, kondisi, identitas barang, lalu diketahui kualitas dan kuantitas secara jelas, kemudian harga ditentukan secara jelas, dan barang diakadkan harus ada di tangan penjual. Lalu yang ketiga yaitu ada ijab kabul. Nah, ijab kabul ini yaitu pernyataan saling ridho dan rela antara penjual dan pembeli atas suatu transaksi jual beli. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi dalam akad murabaha yang berdasarkan PSAK 102. Yang pertama yaitu akuntansi untuk penjualnya.
perolehan aset murabahah ini diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehannya. Lalu yang kedua, pengukuran aset setelah perolehan, yang dimana jika murabahah pesanan meningkat, maka akan diakui sebesar biaya perolehan. Lalu jika murabahah tanpa pesanan atau pesanan tidak meningkat, maka aset ini dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah di antara itu. Lalu yang ketiga yaitu perlakuan diskon pembelian, yang dimana diskon yang terjadi sebelum akad mengurangi biaya perolehan. Jika setelah akad, maka perlakuannya bergantung pada kesepakatan. Yang keempat yaitu pengembalian diskon kepada pembeli, yaitu penjual wajib mengembalikannya melalui pembayaran langsung atau dialihkan sebagai dana kebajikan apabila pembeli tidak dapat dijangkau. Lalu yang kelima yaitu pengakuan keuntungan murabahah yang dapat diakui pada saat akad. Lalu yang keenam, pengakuan piutang murabahah yang diakui sebesar harga jual. Di akhir periode maka akan diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian piutang. Lalu yang ketujuh, di sini ada potongan pelunasan piutang yang diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah baik diberikan saat maupun setelah pelunasan. Lalu yang kedelapan, denda keterlambatan yang diakui sebagai bagian dana kebajikan. Lalu yang kesembilan, pengakuan dan pengukuran uang muka yang diakui sebesar jumlah yang diterima. Ke-10 yaitu penyajian, yang dimana piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Lalu margin murabahah tangguhan ini disajikan sebagai akun pengurang piutang. Yang ke-11 yaitu pengungkapan, yang dimana penjual ini akan mengungkapkan informasi terkait dengan transaksi murabahah. Kemudian akuntansi untuk pembeli, yang dimana yang pertama aset ini diakui sebesar biaya perolehan tunai. Jika pembelian secara tangguh atau kredit, maka diakui sebesar utang sebesar harga beli yang telah disepakati. Yang kedua itu beban murabahah tangguhan yang diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah yang dilunasi. Yang ketiga, diskon pembelian setelah akad, potongan pelunasan, dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Yang keempat, denda akibat kelalaian oleh pembeli diakui sebagai kerugian. Yang kelima, uang muka yang dibayar diakui sebagai aset berupa uang muka. Yang keenam, penyajian beban murabahah tangguhan disajikan sebagai akun pengurang atas utang murabahah. Dan yang ketujuh, pengungkapan, yang dimana pembeli wajib untuk mengungkapkan informasi terkait dengan transaksi murabahah. Yang terakhir yaitu ilustrasi kasus akad murabahah, yang dimana di sini ada ilustrasinya, yaitu pada tanggal 1 Januari 2023 penjual dan pembeli ini melakukan akad murabahah tunai dengan pesanan yang bersifat mengikat. Nah, dalam akad ini pembeli akan memesan suatu barang kepada penjual. Kemudian penjual akan membeli barang tersebut dari pihak ketiga atau suppliernya dengan harga perolehan sebesar 100 juta rupiah secara tunai dan akan menyerahkannya kepada pembeli pada tanggal 1 Juni 2023. Nah, pada 1 Maret 2023, sebelum barang diserahkan, terjadi penurunan nilai sebesar 5 juta rupiah, sehingga kerugian ini akan ditanggung oleh penjual. Lalu pada tanggal 1 Juni 2023, barang akan diserahkan kepada pembeli dengan harga jual murabahah sebesar 115 juta rupiah yang terdiri dari harga pokok 95 juta rupiah dan margin keuntungan sebesar 20 juta rupiah. Kemudian dilakukan pembayaran secara tunai. Nah, maka dalam pencatatan jurnalnya yaitu pada jurnal pertama, penjual akan mencatat debit aset murabahah dan kredit kas sebesar 100 juta rupiah. Artinya penjual akan membeli barang terlebih dahulu dari suppliernya dan barang tersebut akan diakui sebagai akad murabahah karena belum diserahkan kepada pembeli. Kemudian pada 1 Maret terjadi penurunan nilai barang sebesar 5 juta rupiah. Nah, dalam jurnal akan dicatat dengan beban penurunan nilai dan kredit aset murabahah. Nah, ini menunjukkan bahwa kerugian ini akibat penurunan nilai dari aset yang ditanggung oleh penjual, sehingga nilai aset dari murabahah akan turun dari 100 juta rupiah menjadi 95 juta rupiah. Selanjutnya, saat barang diserahkan kepada pembeli, penjual akan menerima pembayaran tunai sebesar 115 juta rupiah, sehingga akan dicatat dengan
debit kas sebesar 115 juta rupiah, lalu di kredit yaitu mendapatkan margin murabahah sebesar 20 juta rupiah sebagai keuntungan penjual, dan kredit aset murabahah sebesar 95 juta rupiah. Kemudian di sisi pembeli akan dicatat debit aset dan kredit kas sebesar 115 juta rupiah sebagai pengakuan perolehan barang dan pembayaran tunai. Kesimpulan dari materi ini yaitu akad murabahah merupakan salah satu bentuk akad jual beli dalam syariah yang dilakukan dengan penjual menyampaikan harga perolehan barang dan margin keuntungan yang disepakati bersama pembeli, yang terdiri dari dua jenis, yaitu murabahah dengan pesanan maupun tanpa pesanan. Nah, akad ini memiliki dasar hukum syariah yang kuat yang terdiri dari Al-Quran dan As-Sunnah dan bebas dari unsur riba, serta didukung oleh ketentuan akuntansi dalam PSAK 102 yang mengatur pelakuan transaksi secara sistematis sehingga transaksi berjalan adil, jelas, dan sesuai dengan prinsip syariah. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.